Ya, rubbama ataka famana'ak wa rubbama mana'aka fa'atak. Kita berbicara terkait dengan hikmah yang kesekian, terkait dengan muamalah yang Allah kepada seorang hamba, kepada hamba-hambanya. Dan kita jikalau ditanyakan dengan satu pertanyaan, serempak jawabannya, spontan jawabannya juga sama. Yaitu ketika saya bertanya kepada kalian, apakah ketentuan Allah untuk kita itu adalah yang terbaik? Jawabannya adalah ya, semuanya mengatakan begitu, tapi penerapannya tidak mudah. Ya, semuanya menyatakan seperti itu, tapi penerapannya tidak mudah. Kita membahas masalah itu. Jadi semua itu terkandung baik. Cuma wajuhilal insanu ajula. Allah menciptakan manusia itu dalam keadaan terburu-buru, pengen cepat-cepat tahu apa hikmahnya, apa kebaikannya, sehingga gak sabar. Akhirnya terjadilah respon-respon yang tidak dihimbaukan oleh Allah Ta'ala, diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Itu yang terjadi. Nah, tapi dari hati nurani daripada setiap manusia itu tahu bahwasanya semua keputusan Allah, ketentuan Allah, takdirnya Allah untuk kita itu yang terbaik gitu. Apapun itu. Nah, cuma jangan diukur ketentuan Allah itu dengan pikiran kita. Tapi hendaknya kita ukur ketentuan Allah itu dengan ilmunya Allah. Baru terselesaikan, baru terbandingkan, dan baru kita akan mengetahui, oh ternyata begitu. Sementara kita yang sedikit ilmunya, dia tunggu sampai pada taraf keilmuan yang Allah berikan, yaitu secara wahbi Allah berikan, atau secara kasbi. Kasbi itu di dalam hal ini apa? Pengalaman. Jadi setelah kita mengalami sesuatu kejadian yang pada saat itu sulit untuk kita terima, seiring dengan waktu yang berjalan, oh ternyata hikmahnya begini, oh hikmahnya begini, baru kita tahu. Itu karena keterbatasan ilmu yang kita miliki. Nah, beda di dalam ilmu Allah. Sehingga lihat bagaimana ketika Sayyidina Ibrahim alaihissalam yang beliau itu merasa pede dan merasa yakin bahwasanya dia itu adalah zat yang paling rahmat kepada umat. Sehingga ketika sudah merasa seperti itu, Allah ingin menegurnya. Begitulah orang yang dekat pada Allah Ta'ala. Jadi sedikit melenceng atau sedikit melakukan kesalahan langsung ditegur. Itu tanda kasih sayang Allah kepada yang disayang-sayangi atau yang dikasihi. Termasuk Sayyidina Ibrahim alaihissalam, ketika dia itu merasa bahwa dia itu adalah zat yang paling mengasihi kepada seluruh umat, maka kemudian Allah tampakkan ada orang tua yang kemudian disiksa oleh anaknya sendiri, ditendang-tendang, diinjak kepalanya dan sebagainya. Sehingga penyaksian itu membuat Sayyidina Ibrahim itu kesal, marah, dan ditanya oleh Allah Ta'ala, bagaimana kalau seumpama kamu diberikan kekuasaan untuk menentukan sesuatu keputusan bagi anak yang durhaka itu. Akhirnya saya akan siksa, saya akan bunuh dia, saya akan matikan aja, saya akan ya pokoknya nggak ada kebaikannya dan sebagainya. Itulah bedanya antara engkau dengan aku. Dan, jadi kalau aku enggak, aku berikan waktu. Tidak langsung aku berikan sanksi yang merepotkan dia atau menistakan dia atau menyengsarakan dia, tidak. Nah, sehingga di situ baru dia sadar ternyata Allah itu adalah zat yang Maha Arhamar Rahimin, karena semua yang terjadi itu adalah dengan ketentuan Allah. Tujuannya satu, ujian. Semuanya diuji, semuanya dicoba. Semuanya diuji dengan kebaikan, semuanya juga diuji dengan keburukan, sama-sama. Nah, oleh karenanya jangan kaget kalau Allah Ta'ala kadang-kadang ngasih, kadang-kadang mencegah. Jangan kaget juga ketika Allah Ta'ala memberikan ketentuan yang tidak baik menurut kita, pandangan kita tidak menyukainya, tapi tiba-tiba kok kita dikasih sesuatu yang kebaikan. Nah, jangan kaget. Nah, inilah yang kita bahas sekarang ini. Gal man'ullahi ta'ala abdahu min naili syahwatihi wa lazzatihi wal qawni ma'a syai'in min adatihi ata'un jazilun minhu. Jika Allah mencegah seorang hambanya untuk mendapatkan keinginannya,
dan kelazatan yang diangan-angankannya. Wal qani ma'a syai'in min adatihi, begitu pula untuk mendapatkan sesuatu yang menjadi kebiasaannya. Tiba-tiba nggak terbiasa, kita nggak dapatkan itu semuanya. Sehat dikasih sama Allah setiap saat, begitu sakit langsung beda. Padahal yang ngasih sakit sama ngasih sehat selama ini siapa? Allah. Lamaan mana sehatnya sama sakitnya? Sehatnya, kita lupa di situ. Itu jazil, itu nikmah katanya di sini. Atau unjazilun minhu, itu ada suatu pemberian yang sangat besar. Kenapa? Karena sesuatu yang terjadi pada kita itu ibaratnya itu adalah bahan yang Allah berikan untuk kita evaluasi diri. Misalnya apa? Kita sehat terus, lalu suatu waktu sakit, oh berarti kita bisa sakit juga ya. Gitu. Nah, itu di antara evaluasinya. Lalu kemudian di antara evaluasinya adalah, oh ternyata sehat itu nikmat ya, besar ya. Kalau nggak ada sakit kita mana tahu kita nikmat sehat. Kan? Nah, itu salah satu contoh, itu artinya atau unjazil minhu, suatu pemberian, suatu anugerah yang sangat besar daripada Allah Ta'ala. Lianna wabqahu ma'ahu waqtata'ahu min hududihi wa agradihi wa jarradahu minha. Karena dia menyisakan itu dan memutuskannya di lain waktu daripada sesuatu yang diinginkannya, yang diangan-angankannya, dan serta menyucikan atau menjauhkan sesuatu yang diinginkan olehnya. Waqsu hadza wal mana, begitu pula sebaliknya. Al mana ala tahqiq wa in kana ata'an fi dhahir. Jadi kalau soal kita dicegah sesuatu, sebenarnya itu juga anugerah daripada Allah Ta'ala. Dengan kita dicegah berdoa sekali, pengen minta mobil, buka matanya gak ada mobilnya. Keluar rumah ketemu orang-orang itu gak ada yang nawarkan mobil. Cari-cari uang gak ada uang yang cukup untuk beli mobil, gitu kan? Doanya 10 tahun lalu, baru setelah 10 tahun baru kasih mobil. Nah, jadi selama 10 tahun ini apa? Itu nikmat daripada Allah Ta'ala. Karena berapa banyak salawat yang kita baca, berapa banyak doa yang kita utarakan, itu semua kan ibadah. Berkat apa? Berkat ini kamu mobil yang tidak terlaksana. Coba sekali kita minta dikasih sama Allah Ta'ala, mau minta lagi, mau baca salawat lagi, mau baca yasin lagi, mau bangun malam lagi. Nah, itu karena apa? Karena permintaan yang Allah belum wujudkan, sehingga menjadikan kita itu termotivasi untuk meminta lagi, berusaha lagi, dan begitu seterusnya. Nah, sekarang kalau kita tahu seperti itu, ternyata nikmat apa tidak? Anugerah apa tidak? Pemberian Allah atau tidak? Nah, jadi sebagaimana Ustaz utarakan, sekarang ini tahapan yang Ustaz jalani, ya, itu adalah berusaha merasa senang dalam segala keadaan dan berusaha mengetahui dengan seyakin-yakinnya ini adalah ketentuan Allah yang terbaik. Gak usah gusar, gak usah galau, gak usah takut. Karena apa? Yang menentukan siapa? Allah. Selama yang Allah menentukan, jangan takut. Allah kayak menentukan, gak takut, jalani aja. Gak ada sebab kebetulan, semua sudah direncanakan, dan semua rencana Allah yang terbaik. Jalani aja, yakini itu. Semua yang ditentukan Allah yang terbaik. Yang penting adalah jangan pernah kita itu merespon atau menjalani suatu keadaan atau suatu ketentuan yang kita ada ikhtiar di situ, kemudian kita memilih ikhtiar yang dimurkai Allah. Itu jangan. Tapi sesuai dengan perintahnya, sesuai dengan ajarannya Nabi kita Muhammad SAW, kita ikuti. Untuk itulah kehidupan. Nah, jadi hidup ini tidak ada kebahagiaan yang murni 100%, tapi kita harus bahagia. Di saat kita bahagia, kita harus menunjukkan kebahagiaan. Di saat kita berada dalam kedukaan, kita juga harus menunjukkan kebahagiaan. Itu yang dituntut Allah. Nah, itu nggak mudah. Ente lagi nggak punya uang, harus pura-pura punya uang. Ente lagi lapar, ente harus pura-pura kenyang. Ente lagi sedih, ente harus pura-pura bahagia, tertawa. Itu diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Biarkan manusia terekayasa dengan tingkah laku kita dan tipuan kita, tapi Allah tetap tahu apa yang terjadi.
Karena apa? Walaupun kita itu menipu mereka dengan apa yang kita tampakkan yang tidak sebenarnya, toh mereka nggak bisa apa-apa, mereka nggak bisa berbuat apa-apa, mereka nggak bisa membantu apa-apa. Tapi Allah yang tahu itu semuanya, yang sejatinya yang memberikan itu semuanya itu adalah Allah. Sehingga baik cukup Allah yang tahu, nggak perlu yang lainnya tahu, nggak perlu. Nah, ngerti nggak? Nah, jadi jangan khawatir seperti kehidupannya Mukarramah rahimahullah rahmatul abrar. Jadi dia nggak pernah ngadu, nggak pernah ngeluh dan sebagainya gitu. Nggak sama suaminya, nggak sama anaknya, nggak sama siapa saja gitu. Kenapa? Karena dia tahu dan dia benar-benar menerapkan apa yang disampaikan oleh Al-Haddad, qad kafani ilmu rabbi min su'ali. Dia cukup gitu. Allah Ta'ala tahu. Nggak usah kamu ungkap juga tahu. Yang paling penting itu gimana kamu tunjukkan bahwasanya kamu itu ridho dan kamu benar-benar pasrah dan serah diri kepada Allah. Itu yang sulit gitu. Jadi pastikan Allah Ta'ala tahu, ya lam masuruna wa ma tu'linun. Allah tahu dengan apa yang kalian tampakkan, Allah tahu dengan apa yang kalian sembunyikan, Allah tahu dengan keadaan kalian punya uang gak punya uang, Allah tahu. Suami kalian tuh begini-begini, Allah tahu. Anak-anak kalian begini, Allah juga tahu. Semuanya tahu. Tapi jangan khawatir. Yang memberikan ketentuan tersebut, takdir itu siapa? Zat yang maha profesional, Zat yang paling mengasihi kita, melebihi daripada orang tua kita, melebihi daripada guru-guru kita, melebihi daripada siapapun juga. Jadi jangan khawatir. Kenapa kita khawatir? Atau sampai kita itu melewati batas. Jangan. Jalani aja. Jalani. Nah, cuma Allah itu senang kalau dimanja-manja. Allah itu senang kalau seumpama kita mengadu kepadanya. Allah itu senang kalau seumpama dia itu berkata, ya Rabb, kalau engkau ridho, apapun aku jalani. Nah, sama seperti kita senang kalau semua istri kita mengatakan, aku ini semuanya demimu, demi kamu. Apapun untuk kamu saya akan lakukan. Itu kan suami senang kan? Nah, Allah juga senang seperti itu. Bahkan yang harusnya kita lakukan seperti itu adalah Allah SWT. Sehingga filsafat kita di dalam menjalani kehidupan itu buruk atau kebaikan yang kita andalkan, filsafat yang kita terapkan dalam kesalahan kita adalah malam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Aku tidak peduli pada diriku sendiri, nggak peduli. Aku dalam keadaan sengsara, dalam keadaan dihina, dalam dicerca, nggak peduli. Yang penting Allah ridho. Kapan Allah ridho? Allah ridho jangan kita merespon dengan respon yang tidak dikehendaki. Jangan respon dengan cemberut wajahnya. Nggak di depan suami, nggak di depan siapa-siapa. Jangan malu sama Allah. Nah, gitu loh. Kalau kita bisa seperti itu menjalaninya, itu baru dia akan menjadi seperti yang Mukarramah, bangga. Nggak perlu kita mengadu pada orang lain, nggak perlu. Karena apa? Kita ini sudah berumur berapa? 40 tahun, 50 tahun. Nah, itu kan sudah banyak pengalaman yang sudah lewat. Kita perlu uang, sangat perlu mendesak dan sebagainya. Ternyata ada jalannya. Masih diulang-ulang seperti itu juga, nggak ngambil pelajaran juga. Itu kan luar biasa. Padahal Nabi SAW sudah mengingatkan kita untuk menjadi seorang Muslim sejati. Apa itu? La yadkhul mu'min fil juhri. Nggak sampai 2 kali, cukup sekali saja kita. Jadi kalau kita merespon yang tidak baik pertama kali, yang 2 kali jangan merespon yang tidak baik lagi, cukup sekali. Itu maksudnya. Jadi suami itu adalah salah satu daripada hambatan kita mendapatkan ridha Allah, itu suami yang paling utama. Jangan jadikan hambatan. Gimana caranya? Ya sudah, jangan pernah lihat suaminya, tapi lihat zat yang menentukan, zat yang menggerakkan, zat yang mentakdirkan dia itu jadi suami kamu yang punya sifat yang kayak gitu, yang begitu menyebalkan itu. Anak kamu juga seperti itu semuanya. Sabar aja, sabar. Senyum aja. Walaupun sendirian, jari tampakan yang kayak enak-enak. Allah ngeliat loh. Nah, gitu. Kalau kamu sudah bisa menjalani seperti itu, kamu berarti termasuk yang yakin bahwasanya Allah ketentuannya semuanya baik. Jalani sesuai dengan responnya. Nah, itu kalau seumpama kita benar-benar ingin menerapkan seperti yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ya seperti itu. Itu pelan-pelan, tapi kita harus bisa menjalani. Dari mulai hal yang kecil, misalnya kaki kita tersandung, jangan pernah kita nyalakan siapapun. Kadang-kadang kita salting, kesandung, salting, takut kelihatan orang, ya ini begini ya. Padahal itu kan sesuatu yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
Ngapain kita berbohong dengan cara seperti itu? Ya senang ya biasa saja, lihat aja udah jalan. Gak usah pakai ngomong kayak ngomong gitu. Orang kan dilihat dari jauh dilihat, oh dia ngomong gitu. Gak usah. Ada uang alhamdulillah, gak ada uang alhamdulillah gitu. Jadi aneh nih dia dipuji, aneh gak dipuji, gak jadi masalah. Karena bukan itu tujuan anak. Tujuan anak yang penting Allah ridho. Allah ridho. Itu saja. Jadi gak ada ketentuan yang lain. Gak bisa tulis di lemari Allah ridho, di kamar Allah ridho, masuk rumah Allah ridho. Jadi biar kita ingat terus. Jadi yang paling penting Allah ridho. Nah, Allah ridho itu bagaimana? Jangan sampai tampak pada diri kamu suatu kelakuan, suatu respon yang Allah tidak senang dengan respon itu. Jangan. Nah, itu aja. Nah, itu. Jadi kadang-kadang Allah memberi, lalu suatu waktu mencegah. Kadang-kadang Allah mencegah, lalu suatu waktu diberi. Nah, jangan berubah. Jangan berubah. Dua-duanya itu merupakan sebuah anugerah Allah Ta'ala yang besar untuk kita. Yang perlu kita cermati adalah bagaimana kita mengambil hikmah dan pelajaran dari itu semuanya. Itu kan bukan cuma sekali dua kali yang semacam itu. Dulu ingat tidak? Kamu berharap sudah berapa kali masing-masing dari kalian minta kepada orang lain, doakan biar saya dapat jodoh, ya kan? Dulu sebelum kawin. Sekarang sudah kawin, lain lagi ya doanya lain lagi kan? Nah, sehingga kalau ditanya, kamu pernah minta doa enggak? Dulu sebelum kamu kawin supaya dipercepat jodohmu. Enggak, lupa sudah. Begitu mudahnya dilupakan. Sampai dia tidak terima kasih bahwasanya itu ternyata berkatnya doanya fulan. Enggak ingat lagi sudah. Nah itu. Nah ini karena tidak melaksanakan yang sengaja. Ini semuanya dari Allah. Tapi wasitohnya itu jangan lupa. Husnudzonnya itu jangan lupa. Jalan sejarahnya, jalan ceritanya itu jangan lupa. Kita kan dari awal, gak langsung ujuk-ujuk kita langsung begini, kan tidak. Tapi kita dari awal gitu. Siapa yang menjadikan kita seperti ini? Nah, makanya kan Abu Hasan pada waktu Ustaz masih berumur berapa? Antara 7 sampai 11 tahun. Dia mengatakan begini, nanti Segap kalau jadi ahli pidato, ya, senang orang dengan pidatonya Segap. Ingat, itu bukan karena keahlian, kelihayan, kepintaran, kecakapan daripada berbicaranya Segap, tidak. Tapi itu karena Allah memanjakan kamu dengan kebaikan. Mungkin karena sebab doa kedua orang tuamu, atau mungkin karena sebab doa gurumu, atau mungkin karena sebab satu kebaikan yang pernah kamu lakukan dulu, Allah terima, diganjar seperti ini. Yang pasti itu bukan karena kamu sama sekali. Kalau nggak percaya, ayo coba Abi ingin buktikan dengan pertanyaan. Baik Bi, Abi mau bertanya, yang bikin kamu itu bisa berbicara semacam ini, semacam itu, bisa memainkan lidah dengan kata-kata yang kamu ungkapkan dan ucapkan, itu siapa? Jawabannya, yang memberikan kamu kesehatan sehingga kamu bisa berdakwah di sana, di sini, itu siapa? Yang memberikan kamu ilmu sehingga kamu bisa berbicara dengan panjang lebar terkait dengan apapun yang kamu inginkan topiknya, itu siapa? Yang memberikan kesempatan orang-orang itu mau mendengar sehingga kamu bisa berbicara, itu siapa? Nah, lalu memberikan hidayah kepada mereka sehingga mereka itu berubah dan mereka merasa kagum dengan isi pidato kamu, itu siapa? Nah, sekarang kontribusi kamu apa? Apa kontribusi, Ustaz? Ternyata nggak ada. Jadi sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa ma'alina illal, kami cuma menyampaikan. Allah yang berkehendak kita dijadikan alat oleh Allah Ta'ala untuk menyampaikan. Alhamdulillah, suatu kemuliaan kita digunakan energi kita, mulut kita, sesuatu pikiran kita untuk menyampaikan sesuatu yang diinginkan oleh Allah Ta'ala, untuk menyampaikan hidayahnya dan taufiknya kepada hamba-hambanya gitu. Itu yang harus kita cermati, pelajari dalam sesuatu yang terjadi gitu. Nah, jadi kalau kita bisa seperti itu, kita akan menikmati setiap keadaan yang kita jalani. Makan apapun nikmat, keadaan apapun nikmat, karena dia tahu mencegahnya Allah itu karena suatu kebaikan, memberinya Allah itu juga suatu kebaikan. Jadi kalau dalam keadaan duka jangan terlalu berlebihan, karena bisa jadi duka ini membawa nikmat. Kalau dalam nikmat jangan berlebihan, bisa jadi nikmat itu adalah suatu awal daripada kesulitan dan sebagainya gitu.
Jadi tengah-tengah saja. Tapi yang pasti adalah keadaan itu semuanya datang dari Allah. Jangan coba-coba merespon dengan respon yang tidak dihimbaukan, diajarkan, disyariatkan dalam syariat ini. Kalau kita punya ikhtiar, jangan. Itu aja. Kayak kita diperintahkan istri harus tunduk kepada suami. Istri harus menjalankan apa yang diperintahkan suami. Istri harus mencari ridhonya suami. Bagaimanapun keadaan suami, jangan dikatakan, iya beb, kalau suami anak begini, itu masih ada penentangan. Pada siapa? Bukan pada suami, kepada Allah itu. Seperti kalau dikatakan, kalian tuh harus jadi solihah ya, istri solihah seperti Sayyidah Khadijah, seperti Ummunah Hubabah Khadijah. Langsung nyeletuk, iya beb, kalau suaminya seperti Rasulullah. Iya beb, kalau suaminya seperti Habib Hasan. Ya nggak bisa gitu. Allah sudah tahu kamu itu beratnya itu menghadapi ujian itu dengan suami yang semacam itu. Allah juga tahu kamu itu diujinya tepatnya itu dengan istri yang semacam itu, dengan orang tua yang semacam itu, dengan anak-anak yang semacam itu, dengan tetangga yang semacam itu, dengan kerabat yang semacam itu. Allah sudah tahu, sudah direncanakan sama Allah Ta'ala. Nah, jadi pahami. Dikasih sakit, ya alhamdulillah. Dikasih sehat, ya alhamdulillah. Itu maksudnya. Qala Syekh Muhyiddin Ibn Arabi, idza munita fadzalika atau, kalau kamu tercegah dari sesuatu yang menjadi keinginan kamu, itu adalah pemberiannya. Wa idza utita fadzaka man'uhu. Tapi jika kamu jika kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan, ketahuilah itu adalah pencegahannya Allah. Fahtaritarka al-ahdi, maka hendaknya tinggalkan, pilihlah meninggalkan daripada mengambil. Kenapa? Itu hakikat. Jadi kalau seumpama Allah mencegah apa yang kamu inginkan, berarti Allah memberi. Tapi kalau Allah memberi apa yang kamu minta, berarti Allah mencegah. Ngerti nggak? Jadi misalnya apa? Kamu meminta mobil, kasih mobil sama Allah Ta'ala, berarti Allah mencegah. Allah kamu minta mobil pada Allah Ta'ala, nggak dikasih mobil, nggak dikasih, berarti Allah memberi. Memberi apa? Kebaikan yang bukan yang diminta itu. Dan ketika diberi sesuatu yang diminta, berarti dia mencegah sesuatu yang lainnya. Itu yang terjadi. Nah, karena apa? Yang namanya kehidupan itu selalu beriringan dengan timbangan yang paling mudah untuk kita bayangkan dan kita perbandingkan, ya. Jadi timbangan nih seperti ini, timbangan di sini kosong, di sini ada timbangannya. Akhirnya yang ada isinya itu akan melorot ke bawah, yang nggak ada isinya ke atas. Begitu pula kalau yang dibalik, yang ini taruh sini, yang ini taruh sini. Emang kebalikannya, di sini yang melorot, yang berat, yang di sini yang ringan ke atas. Jadi kalau Allah mencegah, berarti Allah memberi sesuatu. Kalau Allah memberi sesuatu, berarti Allah mencegah yang lainnya. Masalahnya, yang Allah beri dan yang Allah cegah itu lebih baik dan lebih besar daripada yang kamu minta. Ngerti gak? Kamu minta mobil, dikasih sama Allah Ta'ala, berarti Allah mencegah kamu suatu kebaikan. Kamu minta mobil, gak dikasih sama Allah Ta'ala, berarti Allah memberikan suatu kebaikan. Tapi kebaikannya bukan berupa mobil. Mobil itu fana. Tapi suatu kebaikan yang lainnya lebih baik daripada mobil, lebih baik daripada yang lebih baik dari yang kita minta, lebih baik dari itu semuanya. Nah, itu loh, sampai segitunya Allah Ta'ala itu keluasan ilmunya, kebijakannya dan sebagainya. Sehingga yang tenang aja, gak usah bingung. Ini setiap hari lancar. Suatu hari jualan kita balik, udah gusar. Hanya satu hari nggak lancar, gusar, kepikiran. Kenapa? Jangan ada yang nyaingi saya nih. Jangan saya diciplak ini. Jangan, nggak perlu kayak begitu. Tenang saja. Dari kemarin-kemarin kamu itu nggak berkata begitu, baru sekarang digituin sama Allah Ta'ala langsung kayak begitu. Itu kan nggak ada syukurnya. Perbandingkan, pakai timbangan. 29 hari lancar, laku semuanya. 1 hari kembali setengah. 29 hari sama 1 hari, beratan mana?
29 hari sudah cukup, syukuri. Syukur atau tidak? Ya syukur, masih banyak. Nah, cuma masalahnya kita lupa bahwasanya setan itu di antara misi dan visinya ya'idukumul faqra. Menakut-nakuti kalian hanya karena satu hari yang tidak kembali ini, jangan-jangan itu dijadikan oleh setan itu sebagai sebab untuk kamu itu terjerumus ke dalam dosa. Tawakal, masak, usaha untuk mencari keutamaan Allah, karunia Allah Ta'ala. Kalau dikasih, alhamdulillah. Nggak dikasih, berarti ada sesuatu yang Allah simpan untuk kita. Pastikan sesuatu yang Allah simpan untuk kita itu, yang dikatakan kalau Allah mencegah berarti Allah memberi. Kalau Allah memberi berarti Allah mencegah sesuatu yang lainnya. Nah, sehingga apa? Dengan kita itu meyakini yang semacam itu, kita tidak melampaui batas. Ya, dalam keadaan apapun kita bersyukur pada Allah SWT. Nah, jadi itu yang diajarkan. Jangan sampai kita itu merasa bahwasanya saya kok kasih yang kayak gini tapi yang lainnya kasih gitu. Jangan. Itu kurang ajar pada Allah Ta'ala itu. Dan dia nggak tahu bahwasanya Allah memberikan itu sudah semaksimal mungkin dengan kebijakan, dengan segala pertimbangan yang terbaik itu. Pastikan itu. Jadi enjoy kita menjalani kehidupan biasa saja. Nggak perlu iri, nggak perlu dengki, nggak perlu kita merasa berangan-angan lebih dan sebagainya. Udah cukup yang ada cukup. Sekarang jualan sebulan nggak laku, Ustaz. Balik saja, nggak balik modal, gitu. Ya kan? Nah, tapi bulan-bulan sebelumnya sudah cukup, masih ada sisanya, saldonya masih ada di rekening, pakai dulu di rekening. Kan masih ada kan? Nah, kita lupa bahwa di rekening itu ada uang. Sampai kita gusar, kok sudah habis di rekening, di sini juga laku, baru silakan gusar. Ini enggak, di rekening masih ada, banyak sudah gusar. Itu kan kurang iman itu namanya. Nah, jadi mengajarkan kepada kita seperti itu. Jadi pahami, kalau Allah memberikan sesuatu yang kita minta, berarti Allah mencegah. Kalau Allah mencegah dari sesuatu yang kita minta, berarti Allah memberi. Dan ingat, apa yang dicegahnya dan apa yang diberinya itu lebih baik daripada yang kita minta. Apa yang diberinya dan apa yang dicegahnya itu lebih baik daripada yang kita inginkan daripada Allah Ta'ala, itu lebih baik. Ada dasarnya, ada. Wa ma indallahi khair. Yang ada di sisi Allah itu lebih baik. Pasti itu lebih baik. Kita minta dikasih mobil. Kalau kita nggak dikasih mobil, itu lebih baik daripada dikasih mobil. Gitu. Nah, tapi kalau kita sudah dikasih, laksanakan syukurnya. Jangan sampai kita tidak meresponnya. Dan berapa banyak orang yang meminta sampai 10 tahun baru dikasih mobil. Begitu kasih mobil 1 hari langsung lupa. 10 tahun minta mobil terus. Sekali Allah Ta'ala kasih mobil, 1 hari saja sudah lupa nikmatnya mobil itu. Itu sifatnya manusia. Nah, oleh karenanya jadi harus ingat terus bahwasanya dalam segala keadaan ketentuan Allah itu yang terbaik. Dan terbaik bukan dalam ilmu kita, ukuran ilmu kita, tidak. Ukuran ilmu kita itu terbatas dengan hitungan kalkulator. Tapi Allah Ta'ala pertimbangannya tidak seperti itu. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, landasannya adalah satu hasanah Allah lipat gandakan sampai 700 kali lipat. Bagaimana cara mengkalkulasinya? Coba, 1 jadi 700, bagaimana cara mengkalkulasinya? 1 bisa jadi 700 kali berapa? Ada ilmunya di aljabar. 1 jadi 700, gimana caranya? Ada? Gimana cara? 1 kali berapa? Jadi 700. Gak ada ilmunya. Kenapa? Itu di atas ilmu kita, di atas luar nalar kita. Jadi kalau sudah di dalam ketentuan Allah, itu dengan ilmunya Allah yang sangat luas, kita gak mampu untuk memikirkannya. Bagaimana mungkin, kata Nabi SAW, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta la yabqa bainahu wa bainaha illa zira. Sampai ada seseorang di antara kalian yang beramal dengan amal surga, sampai antara dia dengan masuk surga itu tinggal selangkah lagi. Fayasbiqu alal kitab fayamalu bi amali ahlina fayadkhul. Lalu ternyata Allah Ta'ala mempunyai keinginan dan kehendak lain. Ini orang yang mulai tadi
mulai dari awal dijadikan sebagai abdinya Allah Ta'ala, tapi kemudian dirubah hanya karena satu kelakuan, tiba-tiba masuk ke dalam neraka. Bagaimana kalkulasinya itu? Dengan kalkulasi kita nggak bisa masuk akal. Tapi di mata Allah itu bisa. Ingat tidak satu orang yang Nabi SAW ceritakan dari kalangan Bani Israel, di mana dia beribadah selama 500 tahun. Sesampainya dihisab, Allah Ta'ala putuskan, adkhil abdi ilal jannati birahmati, masukkan hambaku ini ke dalam surgaku dengan rahmatku. Ada iming-iming kata rahmat, ada kata-kata rahmat yang disebutkan Allah Ta'ala, gak terima dia karena dia merasa beramal. Gak diharap, tidak, aku akan masuk dengan amali, dengan amalku. Aku sudah 500 tahun aku beribadah, siang hari puasa, malam hari semalaman suntuk aku sholat, lalu engkau masukkan aku dalam rahmat, dengan rahmat bukan dengan amalku, aku tidak terima. Oh kalau gitu ayo ditimbang lagi, timbang balik. Dikasih nikmat satu mata saja di dalam satu timbangan. Timbangan yang lainnya semua amalnya selama 500 tahun. Ternyata apa? Satu nikmat itu belum disyukuri dengan 500 tahun itu. Itu hitungan Allah itu seperti itu. Banyak di antara kita yang terkelabuhi. Siapa yang mengkelabuhi? Setan dan hawa nafsu. Nggak percaya kepada Allah, nggak percaya kepada Rasulullah SAW. Sampai-sampai kita itu begitu gusar padahal masih bisa makan, begitu gusar padahal kita masih bisa tidur, begitu gusar padahal kita masih ada naungan dan sebagainya gitu. Sementara orang lain di sana, di Sudan sana, dan saudara kita itu terjadi pembantaian yang luar biasa, sehingga mereka itu kemudian berada di gurun Sahara itu hanya bernaungkan dengan satu kain saja, naung di situ, udah tidak makan 2 hari dan sebagainya. Tapi dia masih ingat Allah, dia tidak mau merespon dengan respon yang dimurkai Allah Ta'ala, nggak mau dia minta dan sebagainya gitu. Kok bisa semacam itu? Ini orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Nah, kita lupa kepada semacam itu. Dikasih nikmat yang begitu banyak, dikasih sedikit saja apa yang biasa kita dapatkan, akhirnya kita merasa kurang. Jangan-jangan itu kurang syukurnya. Makanya kan yang paling sedikit di dalam pandangan mata Allah bukan yang sholat. Yang sholat banyak, yang sedekah banyak, yang puasa banyak, yang ibadah lainnya banyak, tapi yang sedikit itu adalah bersyukur. Syukur itu sedikit. Jadi harus kita tunjukkan tanda syukur. Ini hikmah hari ini. Ingat selalu, kalau Allah memberikan sesuatu pemberian yang kita minta selama ini, berarti Allah mencegah. Kalau Allah mencegah daripada apa yang kita minta, berarti Allah memberi. Dan ingat, pencegahan Allah dan pemberian Allah itu lebih baik daripada kita minta itu. Ukurannya pakai apa? Bukan dengan ukuran ilmu kita. Ilmu kita itu terbatas, tapi ukurannya itu dan ilmunya Allah yang enggak bakal kita ketahui kecuali dengan salah satu daripada dua, apa itu, wahbi atau kasbi. Wahbi itu langsung Allah Ta'ala berikan berupa ilham, sehingga dia tahu, maknanya begini, bakal terjadi begini. Tahu dia, tenang dia. Atau dengan pengalaman yang terjadi, ternyata begini maksudnya, ternyata begini. Ya sudah, kalau tahu kayak gitu aku waktu itu nggak nangis aku. Nggak perlu aku datang ke sini, nggak perlu aku sultan dan sebagainya. Nah, gitu. Yang paling digunakan, yang paling menjadi sasaran dalam hal ini siapa? Perempuan gitu. Makanya perempuan itu kalau suami ada uang, abang sayang. Kalau nggak ada uang, abang tendang gitu. Karena itu, jadi selalu tampak dengan dohirnya. Jangan lihat dohirnya. Allah itu tidak disifati dengan dohir saja, tapi Allah juga dohir dan batin. Nama Allah itu adalah Al-Zahir, Al-Batin. Nah, jadi jangan cuma lihat dohirnya saja, tapi di balik batin itu, di balik itu apa? Harus lihat. Jadi apa yang kita tampak selama ini dengan mata kita belum tentu itu baik. Berapa kali Allah Ta'ala mengumpamakan kehidupan dunia ini seperti fata morgana. Ada air. Begitu kita mendekat, hilang airnya. Nah, itulah perumpamaan yang paling banyak terjadi dalam kehidupan kita ini. Kita terlalu maruf dengan identitas, terlalu maruf dengan hal-hal yang dohir, sifatnya materi dan sebagainya. Padahal itu semuanya tidak berarti sama sekali pada Allah. Kita mau begini, jangan, nanti kita kurang wibawanya, kurang ini. Semuanya yang diberikan Allah.
Anak kasih tahu ini resepnya, nanti banyak yang niru ini, akhirnya nggak ada yang beli dari anak, ini takut dia. Seakan-akan yang menentukan itu rezekinya dia. Padahal dia bikin resep, kasih resepnya, kasih ajar kepada yang lainnya. Tapi kalau nggak kasih kehendak, rezekinya kepada orang yang buat itu nggak bakal sampai. Nggak bakal sampai. Yang beri itu Allah, yang yakin. Itu terkait dengan sesuatu yang gaib atau sesuatu yang misteri terkait dengan muamalahnya Allah kepada hamba seperti itu. Jadi fahami benar-benar, jangan sampai kita terus bersandar kepada manusia sama sekali. Jangan, suami meninggal, orang tua meninggal, jangan khawatir, karena yang meninggal adalah juga pemakan rezeki. Tapi kalau sudah Allah murka, itu sangat khawatir. Kita melalaikan perintah Allah, kita melaksanakan semua atau larangan Allah, itu yang perlu kita khawatir. Tapi kalau itu enggak jadi masalah. Gal fal wajib 'alal 'abdi an yatruka tadbir wal ihtiyar liman biyadihi dzalik falan ya'dima minhu khaira. Nah, jadi apa yang harus dilakukan seperti Ustaz simpulkan tadi, yang harus dilakukan adalah seorang hamba itu adalah meninggalkan segala ihtiyar, meninggalkan segala tadbir, mencari solusi dan sebagainya. Tapi yang harus dilakukan adalah serahkan ikhtiarnya, serahkan tadbirnya kepada zat yang menentukan itu. Solusinya hanya dengan cara seperti itu. Dan itulah yang dimaksudkan Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa fatawakkal 'ala Allah. Berapa banyak Allah Ta'ala mengatakan pasrahlah kepada Allah, serah dirikan kepada Allah. Orang yang berpasrah pada Allah, maka dialah yang mengurusi semuanya. Kita pikirkan, oh kayaknya harus gini, jalani. Kita pikirkan, oh kayaknya harus dengan upaya begini, jalani. Ini sudah, nggak bisa lagi, ya udah pasrah pada Allah. Itu caranya. Jangan kita belum apa-apa sudah langsung pasrah, itu salah. Karena kita di dalam dunia yang kita diperintahkan untuk berusaha. Jangan kita memasrahkan semuanya kepada Allah, karena Allah memberikan kita senjata pamungkas yang membedakan antara manusia dengan yang lainnya. Apa itu? Akal. Gunakan akal kamu itu. Kenapa badan kamu itu sama, cuma wajah yang membedakan, kok orang itu milihnya kok lain-lain, selainnya kok lain-lain, padahal cuma wajahnya, bentuknya sama, kok bisa? Saya katakan demikian. Rasulullah yang mengatakan, kalau idza ra'aita min mahasil ma'ti fa'ti ahlak fa innal bid'ata wahida wa ma indaha. Kalau kamu itu terbawa atau hanyut dengan kecantikan atau kemolekan tubuh seorang wanita, maka hendaknya cepat datang istri kamu, karena semua yang ada di dalam diri perempuan yang kamu merasa terpikat dengannya ada di dalam diri istri kamu. Yang bedakan apa? Cuma wajah aja. Wajah itu yang kamu pakai itu, nanti kalau begitu meninggal itu jadi rebutannya cacing. Ya, kalau nggak cepat mati ya tunggu nanti sampai jadi kirut-kirut wajah kamu itu. Oh, silahkan mau pakai yang mahal-mahal skincare-nya tetap aja kirut-kirut. Bahkan sekarang sudah ada program sendiri, apa itu tarik benang dan sebagainya. Akhirnya mau senyum susah banget. Jelek jadinya. Gak usah dipaksa, udah terima aja sudah, itulah kehidupan. Gak usah memaksakan diri. Terima. Yang pasti setiap kelebihan ada. Berarti kalian punya kelebihan ada. Ngapain kamu sedih? Orang ada kelebihannya kok. Ngapain kamu merasa sombong? Orang ada kekurangannya. Nah, itu maksudnya. Jadi seimbang hidup itu. Jadi jangan sok-sokan sama suami, jangan sok-sokan. Gak ada suami kamu baru kamu nyesal. Ya, nanti pastikan ya di antara yang hadir ini, ustazah-ustazah ini yang hadir sekarang ini, pastikan suami itu meninggal dulu kebanyakan. 90% suami meninggal dulu. Ustaz nggak katakan itu karena sebab kalian, enggak gitu ya. Tapi karena memang kebanyakan laki-laki itu meninggal dulu gitu, daripada perempuan. Itu seperti yang dikatakan tadi oleh Allah Ta'ala, kalau Allah tidak ngasih kamu mati duluan, itu berarti apa? Berarti apa? Memberikan sesuatu yang lainnya. Paham? Suami, udah cukup istirahat kamu, tidur, masuk surga sudah. Sedang perempuan, begitu suaminya meninggal, mau sandal kepada siapa? Anak-anaknya sendiri sama suaminya, nggak peduli sama ibunya, mau ngadu sama siapa?
Biasanya ngeteh bersama-sama, musyawarah sama-sama. Sekarang nggak ada suaminya. Nah, sama siapa? Kenapa dulu masih ada kamu nggak hargai dia? Sekarang begitu nggak ada, baru kamu merana. Apalagi mau cari-cari siapa penggantinya, susah. Kenapa? Siapa mau jadi bekas, mau dapat bekasnya orang itu? Iya, kalau laki-laki istrinya yang meninggal, cari penggantinya masih banyak. Tapi kalau kalian suaminya yang meninggal, siapa yang mau? Iya, kalau masih janda muda, gitu, janda muda cantik lagi, gitu. Nah, tapi kalau udah janda, nggak muda lagi, nggak punya anak, siapa yang mau, gitu? Nah, jadi pahami itu. Jadi kenapa saya katakan dengan apa sepait-paitnya, supaya kamu pahami, syukuri apa adanya. Jangan dikasih nikmat syukur sama Allah, begitu dikasih musibah langsung lupa kepada Allah Ta'ala gitu. Yang dulu gimana? Disebandingkan lah, ditimbang-timbang gitu. Jadi siap untuk menjalani kehidupan seperti yang diajarkan oleh Ibn Athaillah Iskandarani. Siap? Jadi lihat suami itu jangan lihat suaminya, tapi suami itu adalah tasarrufnya siapa? Allah gitu. Enak, jalannya itu enak. Jadi ingat, wali murid ya, mereka itu nggak mudah meletakkan anaknya di pondok pesantren, nggak mudah. Mereka itu adalah meletakkan berlian anak-anaknya yang paling berharga di pondok ini. Nah, sehingga Pak, walaupun mereka jauh dari mereka, tapi pikiran mereka selalu ada di sini gitu. Nah, sehingga perhatikan mereka kalau sakit dan mereka dan sebagainya. Kalau ada telepon, ya kalau mereka gusar, mereka galau, mereka marah-marah, ya kita maklumi. Sama seperti kalau kita punya anak kayak gimana gitu. Nah, itu satu contohnya. Jadi jangan lihat wali muridnya, tapi dia tasarrufnya Allah di situ gitu. Karena itu terkait dengan mahabbah, terkait dengan rahmah gitu. Nah, jadi ala kulli hal bahwasanya syariat Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW itu mengajarkan kesempurnaan, sempurna dalam rahmat, sempurna dalam anugerah, sempurna dalam sifat, sempurna dalam bagaimana bermuamalah kepada Allah dan bagaimana bermuamalah kepada manusia, itu semua sempurna. Nggak ada kekurangan, itu nggak ada sama sekali kalau sudah terkait dengan syariat Islam, itu nggak ada. Sehingga jalani dengan hati yang lapang, dengan hati yang tulus, dengan husnudzon kepada Allah, semuanya itu baik. Jadi jangan cari-cari langsung keburukan, jangan. Jadi timbang-timbang. Jadi selalu ingatkan sama kalian bahwasanya neraca itu harus selalu dipertimbangkan. Dikasih akal itu untuk digunakan. Dan ya kalau ini gimana, kalau ini gimana, sebenarnya apa yang terjadi sebagainya itu harus digunakan akal itu. Oleh karena Allah Ta'ala selalu menantang kita, mengingatkan kita, afala ta'qilun, afala tatadabbarun, afala ta'lamun. Itu kan semuanya gawenya akal semua itu. Merenungkan, memikirkan, mengetahui kita dengan apa? Dengan akal. Pakai akalnya itu. Jangan langsung ini marah, sedikit marah. Perempuan tuh marah nggak pantas. Makanya kita lihat tuh, mak lampir perempuan, nyiblorong perempuan, suster ngesot perempuan. Tapi yang baik-baik loh, Ipin laki, ya kan? Superman laki, Spiderman laki, gitu. Nah, jadi intinya kesimpulannya perempuan itu jelek-jelek semuanya ditampakkan di situ, gitu. Nah, padahal yang takut biasanya siapa? Perempuan apa lagi? Tapi kenapa kok dijadikan jargonnya itu kok perempuan di situ? Gitu. Nah, itu sutradanya kurang ajar itu. Nyindir perempuan secara tidak tampak, tidak terang-terangan gitu. Karena emang ya kayak begitu, perempuan kayak gitu. Jadi jangan nggak pantas kalau perempuan marah itu, nggak pantas banget. Kalau perempuan marah berarti nyiblorong, berarti malampir. Nah, jadi sekalian aja ketawanya seperti malampir itu loh. Kalau lagi marah, mau kayak gitu. Nggak pantas. Kalau laki-laki masih pantas. Ini enggak, justru lihat coba. Yang menakutkan perempuan semuanya. Kita yang lihat laki, ngapain takut sama perempuan? Walaupun suster ngesot, suster nyiblorong dan sebagainya, ngapain kita takut sama perempuan? Tapi kenapa kok ditampilkan itu perempuan? Nah, karena itu secara singgungan. Sutradaranya itu juga merasa tersakiti dengan istrinya, makanya dia bikin nyiblorong dan sebagainya. Itu termasuk kalau Allah berkehendak sesuatu, memberikan sesuatu, berarti Allah mencegah. Kalau Allah mencegah sesuatu, berarti Allah ingin memberi. Nah ini coba ya. Kesian deh perempuan, jadi korban terus. Tapi kalau orang punya ilmu nggak seperti itu. Dan jadi ingat, kehidupan ini adalah sebuah ujian. Untuk siapa? Untuk kita semuanya. Jangan punya pikiran bahwasanya saya saja, Ustaz,
yang punya ujian, saya saja yang punya problem. Enggak, semuanya punya problem. Pastikan itu. Berani sumpah, wallahil azim, semua dari sini punya problem. Semua punya masalah. Nggak mungkin nggak punya masalah. Allah sendiri yang menyatakan dalam sumpahnya. Baik, apa itu? La uqsimu bihadzal wa walidin wa ma laqad khalaqnal insana wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma laqad khalaqnal insana fi kabad. Jadi semua manusia dalam keadaan susah. Nah, jadi kalau sudah seperti itu, sama-sama susah. Ada yang ngadu, sama, Anda juga susah. Nah, coba kita nggak boleh merasa begitu, bisa kita jangan tampain, biar cukup Allah. Anda susah tapi jangan tampakkan, hambaku masya Allah. Nah, itu yang kita inginkan, ini ingin kita tampilkan ya. Nah, semoga kita semuanya dimudahkan Allah Ta'ala untuk menjalani kehidupan ini yang bukan mudah untuk semua, bukan hanya untuk kita, untuk semua, laki perempuan semuanya diuji, semuanya dicoba. Jadilah kita yang terbaik di mata Allah. Dan jangan pernah kita itu melakukan cinta kepada manusia, tapi jadikan manusia itu kita cintai fungsinya untuk mendapatkan ridhonya Allah, dan yang patut tercintai hanya Allah dan Rasulnya. Semoga kita mudah untuk menerapkannya dalam kehidupan kita dan keseharian kita. Ala hadzini ya kunatin sholih wa ala al-Fatihah.